Iya, na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kami perkenalkan dulu pengurus Laisnu Kota Semarang. Yang pertama di samping ini adalah Bapak Muhaimin. Cek, Bapak Muhaimin ini adalah Ketua Laisnu Kota Semarang. Cek, di sampingnya ada Mas Juan Rama, ini beliau selaku bendahara Laisnu Kota. Kemudian di sampingnya lagi ada Mas Dipa Justia, ini adalah sekretaris Laisnu Kota Semarang. Di sampingnya lagi ada Mbak Khairul Nisa atau Mbak Hani ya. Hani Khairul Nisa. Beliau selaku wakil ketua, dan masih banyak lagi sebetulnya, ada beberapa yang belum bisa hadir pada siang hari ini dan kami mohon maafkan karena kesibukan daripada pengurus yang lain juga. Untuk selanjutnya kaitan dengan informasi, komunikasi dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Laisnu Kota Semarang, yaitu Bapak Muhaimin. Untuk waktu dan tempat kami semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil ya muhtamin wa alihi wa kiai. Rencana-rencana pengurus UKM Laisnu Kota Semarang yang saat ini sudah hadir, ada Bu Hani, ada Mas Dipa, Mas Juan Rama, dan segenap teman-teman manajemen eksekutif Laisnu yang di belakang tadi juga ada Mas Salman, Bapak pengurus, ketua sekretaris dan ataupun yang mewakili dari UMSIS tingkat kecamatan dan tingkat Laisnu Kota Semarang yang tansah kita hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama berkoordinasi setelah ini merupakan sesuatu yang sudah lama kita tunggu-tunggu sejak kepengurusan baru Laisnu Kota Semarang yang baru ini mengikuti dengan periodisasi kepengurusan PCNU yang sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama nanti kita tidak usah terlalu lama koordinasi pada sore hari ini, kita cepat dan maraton saja karena kita juga masing-masing mempunyai tugas di lingkungan masing-masing, sehingga kita percepat, kita padatkan. Pada intinya yang pertama adalah bahwa Laisnu Kota Semarang ini bergerak baru 2 periode ini resmi Pak Kapolri. Oleh karena itu sebenarnya hampir sama dengan kabupaten kota yang lain, tetapi hari ini kita masih tertinggal jauh. Tertinggal jauh itu dilihat dari apa? Pertama dilihat dari potensi warga Nahdlatul Ulama antara di kota Semarang dengan kabupaten kota yang lain. Saya rasa jumlah warga NU di kota Semarang ini tidak jauh berbeda dengan di Temanggung, Cilacap, Purworejo, Magelang, Kendal dan lain sebagainya. Kalau di Kabupaten Batang misalnya hanya ada 2.900 RT dan di sana mayoritas misalnya 80% warga NU. Ini sebenarnya berbanding dengan di kota Semarang yang jumlah RT-nya ada 10.350-an. Berapa kali lipat dengan kabupaten kota yang lain. Kalau misalnya warga NU di kota Semarang 40% saja, saya rasa sama dengan 80% yang ada di Batang. Logika saya sederhana. Dari Kecamatan Tugu, Mijen, Ngalian, Tembalang, Gunung Pati, kecamatan yang pinggir-pinggir termasuk Benur, Semarang Utara ini kan boleh dikatakan merupakan satu basis Nahdlatul Ulama.
Kenapa kok dikatakan basis? Karena identifikasinya warga itu lebih mudah daripada misalnya yang ada di Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur misalnya, Candisari, Gajah Mungkur. Ini kan relatif sulit. Sehingga kalau kita rata-rata di Kota Semarang, satu RT itu ada 5 kepala keluarga yang Nahdlatul Ulama saja, satu RT untuk rata-rata gitu. Meskipun antara kecamatan Gunung Pati tentu beda dengan Gayam Sari misalnya. Kecamatan Gunung Pati bisa jadi satu RT ada 20 kepala keluarga yang Nahdlatul Ulama, tetapi mungkin di Gayam Sari hanya ada 2 atau 5 sesuai dengan hasil identifikasi kita. Oleh karena itu pasti akan ada subsidi silang jumlah. Tetapi kalau dibikin rata-rata per RT 5 orang, saya rasa masih sangat memungkinkan jumlahnya untuk dijadikan sebagai tolok ukur kira-kira jumlah warga NU di Kota Semarang ada berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan koin NU ini adalah salah satu gerakan penghimpunan infak, salah satu jenis infak, bukan zakat. Oleh karena itu penggunaannya lebih fleksibel. Meskipun penggunaannya lebih fleksibel karena ini gerakan nasional dan melekat bahwa Lazisnu ini adalah lembaga zakat yang peruntukan penghimpunan dananya itu harus dimaksimalkan untuk kaum mustadafin, terutama juga mustahik yang paling bawah yaitu fakir miskin. Oleh karenanya itu penggunaan dana infak ini sudah seyogianya juga sebagian besar diperuntukkan untuk kalangan fakir dan miskin. Nah, oleh karena itu gerakan koin NU ini harus menjadi pertama adalah media keyakinan kita bahwa ternyata NU itu juga bisa. Tidak hanya kita itu bergelora semangat memekikkan siapa kita, tetapi keberpihakan kita terhadap tetangga-tetangga kita yang kurang mampu juga bisa diwujudkan melalui gerakan koin NU ini. Beberapa kabupaten kota yang sudah berhasil dengan baik menghimpun gerakan koin NU, salah satunya adalah Cilacap yang hari ini sudah 1,3 miliar per bulan dengan jumlah kelurahannya 236 kelurahan. Di Semarang ada 177, tetapi kan lebih gemuk di Kota Semarang. 1,3 miliar di Cilacap, diikuti dengan Temanggung, Magelang, Banyumas, Sragen yang rata-rata di angka 1 miliaran per bulan. Nah, bagaimana pola pemanfaatan gerakan koin NU ini? Tentu ini ada persentase sebagaimana yang biasa sudah dipahami selama ini. Persentase itu bukan persentase semata-mata bagi hasil, karena ini bukan iuran, bukan tarian, tetapi adalah membangun kesadaran warga Nahdliyin untuk berinfak seberapapun. Tetapi meskipun infak, ini juga harus kita manajemen dengan rapi agar bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah dana umat. Meskipun banyak di warga Nahdliyin, aku sing penting infak ora perlu dicatet, wong aku ora pengen ketok. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak pengen mengetahui. Itu bagi mereka. Tetapi bagi kita ini harus tercatat dengan baik, karena lembaga zakat juga diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada konsekuensi pidana. Kalau hanya konsekuensi pidana dunia, saya rasa mungkin masih bisa kita siasati. Tetapi bagaimana memanfaatkan pertanggungjawaban kita mengelola dana umat ini yang harus kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu manajemennya harus rapi. Kunci di kabupaten kota yang lain kenapa bisa manajemennya rapi adalah satu komando, satu aturan, dan satu manajemen. Semuanya sama. Karena kalau tidak sama, saya kemarin ke Cilacap, Pak. Saya istilahnya kesana itu semacam audit internal. Karena kebetulan leresan saya saat ini masih diberikan amanah untuk membantu Pak Masud di Lazisnu Provinsi sebagai sekretaris, sehingga saya melakukan audit internal di Kabupaten Cilacap. Cilacap itu penghimpunannya besar, tetapi sebenarnya secara pencatatan masih belum rapi betul. Sehingga kemarin kita rekomendasikan beberapa hal untuk menggunakan pola-pola penggunaan aplikasi keuangan maupun lain sebagainya agar mudah untuk melakukan pelaporan. Karena lembaga zakat sesuai dengan aturan perundang-undangan itu minimal
minimal 6 bulan sekali harus laporan. Komponen-komponen yang harus dilaporkan di lembaga zakat adalah satu, daftar donaturnya atau munfiknya itu harus tercatat dengan baik. Yang kedua, daftar mustahiknya, siapa saja yang pernah diberikan atau diberi kemanfaatan. Yang ketiga adalah pencatatan keluar masuk baik zakat maupun infak sendiri-sendiri pencatatannya. Zakat diberikan kepada siapa, dapat dari siapa, itu juga sama dengan infak, sama seperti itu. Sehingga nanti ketika diekspor atau kemudian dipindah menjadi laporan keuangan, karena harus berbasis standar akuntansi keuangan namanya PSAK 109, itu yang meliputi laporan perubahan dana, kemudian laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas, ini harus seimbang. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, karenanya kita paham betul Pak di Monggoye, saya Pinarak, kita paham betul gelora semangat warga Nahdliyin untuk berinfak itu besar. Tetapi SDM yang benar-benar bisa menguasai secara administratif mengelola keuangan ini tidak terlalu banyak. Oleh karena itu kita benar-benar harus hati-hati. Yang pertama soal pemilihan kepengurusan yang ada di tingkat kota, kecamatan sampai di ranting nanti harus benar-benar memperhatikan satu, di samping soal entengan, yang kedua juga mampu mengelola secara administratif. Karena apa? Yang tingkat terbawah yang akan diaudit itu adalah tingkat kabupaten kota. Sebagai lembaga zakat yang akan diaudit, karena yang menerima SK terakhir, SK izin operasional dari pusat itu hanya sampai tingkat kabupaten kota, sehingga fungsi tingkat kecamatan dan tingkat ranting ini harus dikelola dengan baik oleh tingkat kota. Kalau kami tidak mempunyai data, tidak mempunyai arus keluar masuk keuangan yang pasti, bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan para auditor? Ini yang harus kita ketahui bersama. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu nanti di lapangan ini kita harus banyak dikombinasikan dengan Banom dan lembaga yang lain, karena kita tidak mungkin bergerak sendiri. Lalu orangnya tidak seberapa. Yang punya masa, yang punya kader-kader banyak itu adalah badan otonom dan lembaga-lembaga yang lain, misalnya seperti Fataya, Muslimat, Ansor, dan lain sebagainya. Di Cilacap itu sebagian besar 80% tenaga lapangan adalah ibu-ibu dan kaum perempuan. Karena apa? Nanti kita lihat bersama-sama skema gerakan koin NU yang akan kita laksanakan di Kota Semarang. Yang berikutnya, ada beberapa kabupaten kota yang lain yang hari ini menyesal dalam arti kok tidak dari dulu seluruh dana itu dipusatkan di tingkat kabupaten kota, sehingga menyulitkan proses audit keuangan yang mereka lakukan. Kebanyakan dari mereka itu dulu uang hanya sampai di tingkat ranting atau di tingkat kecamatan, hanya laporannya saja dan sampai di tingkat kabupaten. Sementara auditor itu mensyaratkan kalau laporannya sampai di tingkat kabupaten, harusnya keluar masuk uangnya itu juga ada di rekening maupun di pencatatan pembukuan tingkat kabupaten kota. Ini yang banyak jebol di audit kabupaten kota yang lain, rata-rata seperti itu. Oleh karena itu kita sebenarnya meskipun terlambat Kota Semarang tetapi juga diuntungkan, karena sudah banyak belajar dari kabupaten kota yang lain, sehingga kita bisa mempersiapkan ini dengan baik mumpung belum terlanjur. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan tentang apa yang akan kita laksanakan bersama-sama ini. Ketinggal gitu Pak Ibu. Oke. Nah, menikah. Yang pertama, gerakan koin NU ini memang namanya koin, sepertinya koin, tetapi koin bukan berarti receh 500-an, mudah-mudahan begitu. Tapi karena sudah terlanjur sejak awal namanya koin itu ya sebenarnya kotak infak. Mudah-mudahan keluarnya adalah yang merah.
Amin. Karena di gerakan koin itu termasuk jenis infak yang khusus, karena di luar infak yang seperti biasanya. Kita membuat kebijakan sementara waktu ini karena pencatatan zakat itu relatif lebih sulit pertanggungjawabannya daripada infak. Oleh karena itu mungkin kita akan uji coba dulu ini untuk seluruh UPSIS tingkat kecamatan, kita gerakan di infaknya dulu. Kalau pencatatan infak sudah bisa baik, insya Allah nanti pencatatan zakatnya bisa baik. Tetapi kalau pencatat infak saja masih amburadul, kira-kira nanti zakatnya insya Allah juga amburadul. Hampir bisa dipastikan amburadul. Karenanya perhimpunan dan penyaluran dana gerakan koin ini juga diatur secara khusus oleh NU melalui lembaga yang mengurusi ZIS, termasuk di dalamnya terdapat pembagian persentase penyaluran. Nanti juga akan kita simulasikan sebenarnya untuk apa sih dana yang akan disalurkan oleh ranting sekian persen, tingkat MBC sekian persen dan lain sebagainya. Kita sudah menyiapkan ini Bapak Ibu, kalennya nanti dari tingkat kota. Bagi yang MBC atau uji tingkat MBC yang sudah ada kalennya, nanti ditukar dengan kalen yang baru untuk kemudian kalen yang lama kita tarik dan kita stikeri ulang. Tetapi yang ini nanti turun dulu. Nanti yang lama sambil ditarik di tempat warga, lalu nanti ditukar dengan ini yang baru agar seluruhnya bisa seragam. Sementara kemarin kita baru belanja 4.000 kaleng. Sudah ada, sementara sedang saya simpan kemarin dari Jakarta itu ekspedisinya turun di halaman rumah saya karena di sini belum ada tempatnya. Stikernya memang belum kita pasang, termasuk Pak Kadir kemarin sudah minta untuk segera diturunkan kotaknya yang menutup gulungan karena data munfiknya sudah ada 112, meskipun mungkin itu juga masih baru 10%-nya dari targetnya Pak Kadir. Tetapi setidaknya pegulungan juga sudah bergerak dengan cepat. Nah, kaleng ini nanti akan ada nomor registernya, dan nomor registernya seragam se-Kota Semarang kita perbarui. Ini ditempatkan di rumah-rumah warga dan diambil oleh yang kita sebut dengan nama PLPK, petugas lapangan penjemput koin, setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 di tiap bulannya. Sehingga nanti petugas lapangan itu hanya bekerja 7 hari dalam 1 bulan. Nah, ini monggo nanti sambil nanti ini juga kita bagikan ke Bapak Ibu, kita share. Pengurus ranting setidaknya menetapkan minimal 5 orang di kelurahannya masing-masing sebagai PLPK, menyesuaikan dengan jumlah jamaah NU dan kebutuhan personil di lapangan. Salah satu PLPK yang direkrut ditetapkan sebagai koordinator kelurahan. Jadi sebaiknya koordinator kelurahan itu juga sebagai PLPK agar memudahkan. PLPK nanti mendapatkan surat tugas dari NU Kerlazis Kota Semarang atas usulan pengurus ranting NU dan mendapatkan rekomendasi dari UPSIS NU Kerlazis tingkat kecamatan. Formatnya barangkali bisa jadi berbeda meskipun kita juga menyiapkan format, yang penting datanya masuk sampai di kota. PLPK memiliki tugas yang ditetapkan oleh NU Kerlazis Kota Semarang dan berkewajiban mengikuti Bintek Manajemen Gerakan Koin NU insya Allah bulan setelah Idul Fitri itu berarti bulan Mei, insya Allah setelah Idul Fitri kita serepakan. Jika Bapak Ibu merekrut PLPK lah nih kok, petugas lapangan penjemput koin harus mengenakan atribut ID card dan rompi. Nanti juga akan kita bekali dengan apa? Kita bekali dengan atribut berupa rompi PLPK. Laki-laki atau perempuan boleh dan harus kader NU. Kalau di sini kita syaratkan minimal pendidikan SLTP, setidaknya tidak buta aksara. Mempunyai waktu luang untuk menjemput infak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 setiap bulannya. Di 7 hari pertama mengumpulkan dari rumah munfik dan tanggal 8-nya menyetorkan kepada koordinator ranting. Setiap PLPK mengampu maksimal 50 munfik saja Pak. Kalau terlalu banyak nanti berat waktunya tidak cukup. Diutamakan berasal dari keluarga prasejahtera.
diutamakan. Jika semuanya sejahtera berarti alhamdulillah. Tapi jika masih ada warga prasejahtera yang memungkinkan untuk direkrut menjadi PLPK, tentu juga harus memenuhi syarat, misalnya mboten klubrak-klubruk, sing rapi lah tampilannya ben mboten isin-isin GNU lah. Tapi komunikasinya diusahakan mencari yang bagus, ramah dengan para warga sekitar. Kemudian proses rekrutmen PLPK sebaiknya berkoordinasi dengan Bano Mansor, Pak Layat, Muslimat, PPNU maupun yang lain. Nah, ini data ini yang harus sampai nanti di tingkat kota, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok data ini harus ada lengkap? Karena nanti PLPK itu kita ikutkan di jaminan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kemarin seperti di Cilacap itu ada yang sempat nun sewu, ada yang sempat kabudut, itu sudah mendapatkan santunan kurang lebih 42 juta. Artinya ketika yang bersangkutan misalnya pas berangkat ke rumahnya Pak Rodi, umpamanya kok bilalah ketabrak sepeda motor, umpamanya juga di cover asuransi. Ini menjadi penghormatan kita, meskipun sebenarnya nilainya barangkali tidak seberapa. Nah, salah satu yang nanti dana yang di prosentasenya itu untuk NKRI kota antara lain akan kita gunakan untuk mengcover BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sehingga data ini nanti harus lengkap. Termasuk ketika Bapak Ibu merekrut PLPK, Mas Roman ini jatahnya untuk RT 1, RT 2, RT 3, RW 1 misalnya. Jadi harus jelas sejak awal agar nanti di perekrutan berikutnya tidak bertuburkan dengan PLPK selanjutnya. Jadi misalnya dalam satu kelurahan kok baru ada 3 RT tersebut misalnya, ya tidak apa-apa, nanti disusulkan tugas berikutnya. Sehingga jangan sampai nanti ada oper munfik. Oh, iki wong aku ngampung sak kelurahan mau soal tambahan, jadi iki munfik kita kena sampean ya, setidaknya kalau itu membuat rancu nanti repot. Nah, pengurus UKSIS NUK Lazisnu tingkat ranting. Misalnya Bapak Ibu sudah ada koordinator PLPK di tingkat ranting beserta anggota PLPK-nya sudah ada 5 termasuk salah satunya ada koordinator. Ini nanti yang 3 akan kita jadikan, kita SK-kan sebagai pengurus. Nah, kita SK-kan sebagai pengurus ini sebenarnya bukan apa-apa. Ini sebagai syarat administratif nanti untuk membuka rekening Lazisnu. Jadi rekeningnya Lazisnu itu nanti di tiap ranting. Tiap ranting mempunyai rekening sendiri-sendiri. Karena nanti ada proses yang akan kita laksanakan di berikutnya menggunakan aplikasi keuangan perbankan langsung bekerja sama dengan bank, sehingga tidak bisa dihapusi. Kalau misalnya nanti kotak kalengnya itu ada QRIS-nya, barcode-nya yang bisa di-scan langsung infak, itu juga atas namanya adalah rekening ranting. Tidak ada QRIS kok atas namanya rekening Lazisnu kota. Nanti Bapak Ibu protes di ranting. Loh, ini mau ranting langsung transfer ning rekening kota. Iki kan kudune HR ranting, karenanya QRIS-nya adalah QRIS, barcode rekeningnya adalah barcode rekening ranting. Nah, pengurus itu akan kita berikan SK dan surat kuasa dari NUK Lazisnu Kota Semarang sebagai persyaratan pembuatan rekening di Bank BSI. Sampai hari ini komunikasi kita dengan BSI pada kantor cabang yang ditunjuk. Nanti seluruhnya rekeningnya adalah seragam se-Kota Semarang. Nah, ini Bapak Ibu, pentasarufan penggunaannya adalah nanti dari seluruh penghimpunan itu 10%-nya adalah petugas lapangan yang mengambil. 10%-nya. Monggo ingkang nembe rawuh, sugeng rawuh. Pembalap. Kemudian 56%-nya adalah untuk tingkat kelurahan. Kemudian 15,5% untuk tingkat kecamatan, 10%-nya untuk Lazisnu Kota Semarang, 5% ini yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu untuk dana abadi NU Kota Semarang. Karena selama ini NU Kota Semarang tidak punya dana abadi. Dana abadi ini tidak akan diambil Bapak Ibu. Hanya seperti
depositokan, nanti kalau misalnya ada jasa dari bank itu yang akan dimanfaatkan oleh PCNU Kota Semarang. Ini sekaligus juga mengawali, karena Muhammadiyah Jawa Tengah itu hari ini punya dana abadi di Bank Jateng itu sebesar 1,3 triliun. Kalau punya dana abadi 1,3 triliun itu, Muhammadiyah mau bikin rumah sakit bukan 250 juta yang langsung dicairkan. Oh, dia punya dana di sana 1,3 triliun. Itu mudah. Nah, ini artinya ini membangun kemandirian jamaah sekaligus kemandirian jamiah. Kita yang belum bisa meniru saudara kita di Muhammadiyah seperti itu. Yang 3,5% simpanan dana kebencanaan, Semeru Der itu diambilkan dari dana ini. Kita tidak usah menunggu penggalangan dana. Penggalangan dana tetap kita lakukan, tetapi yang langsung berangkat ke sana itu sudah ada, sehingga NU tidak ketinggalan kereta. Yang lain sudah di sana membuat posko, tenda dan dapur umum. Kita di sini masih ketinggalan kereta. Nah, ini salah satunya untuk itu. Yang 1% adalah support untuk Lahisnu Jawa Tengah. Ini nanti juga ada perhitungannya sendiri, kira-kira untuk apa dana yang akan digunakan di sana. Nah, manajemen pengelolaan keuangan, seluruh tingkatan NU Lahisnu wajib menggunakan rekening bank pada bank yang sama yang ditunjuk oleh NU Lahisnu Kota Semarang untuk penyetoran perhimpunan dan penerimaan pembagian persentase penyaluran dana. Jadi nanti rekening ranting itu ada dua, Pak Ibu. Satu rekening untuk setor, satu rekening untuk menerima share dari kota. Karena begitu rekening ranting itu sudah terisi dari PLPK, sudah setor ke koordinator ranting, dan koordinator ranting memasukkan ke rekening ranting, itu nanti dana secara otomatis akan ketarik ke rekening kota. Nah, nanti dari rekening kota di tiap tanggal 20, monggo Pak Ber, itu nanti akan kita split lagi, kita bagikan ke bawah sesuai dengan persentasenya masing-masing. Kalau rekeningnya cuma satu, nanti ketarik ke atas lagi. Jadi rekening yang dipakai untuk setor itu berbeda dengan rekening untuk menerima bagi persentase tersebut, sehingga tetap aman. Yang ada di sini, yang ada di rekening penerimaan tetap aman, tidak ketarik ke kota lagi. Nah, ini UBSIS NU Lahisnu tingkat ranting akan dibuatkan masing-masing 3 jenis rekening dengan rincian: satu rekening untuk setor, satu rekening untuk menerima persentase pembagian penyaluran, dan satu rekening. Nah, ini kalau yang ketiga ini opsional, bisa iya bisa tidak. Satu rekening digunakan sebagai rekening BSI Smart, seperti rekening Briling Bapak Ibu. Jadi nanti BSI Smart atau seperti Briling tersebut bisa kita gunakan sebagai media salah satunya untuk menambah penghasilan ranting, baik jualan pulsa, baik orang seperti agen token dan lain sebagainya. Itu, tapi rekeningnya harus terpisah. Tetapi ini kita hari ini belum mempunyai bayangan, karena kalau rekening BSI Smart ini rekeningnya harus ada 1 juta yang tertahan yang tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi agen BSI Smart. Untuk kira-kira untuk modal usahanya lah, kan begitu kira-kira. Nah, ini kita belum ngerti nanti apakah disepakati oleh seluruh UBSIS tingkat ranting ada blokir saldo 1 juta rupiah atau seperti apa, atau mau dimodali oleh ketua rantingnya atau ketua UBSIS kecamatannya, kita belum tahu. Ini yang ketiga ini nanti masih harus kita permusyawarahkan lagi. Selanjutnya tingkat kecamatan hanya 1 karena hanya rekening penerimaan saja. Nah, kenapa kok hanya rekening penerimaan saja? Karena basis datanya itu kan dari rekening ranting, sehingga terdeteksi ini di tingkat kota, oh ini adalah setoran dari ranting ini itu sekian. Kalau ranting ini kan otomatis kecamatannya disebut. Tetapi kalau yang disebut kecamatannya, rantingnya belum tentu ikut. Oleh karena itu kecamatan hanya 1 rekening penerimaan saja. Tetapi tugasnya adalah kita mempunyai logika begini. Kalau tingkat kecamatan kok tidak jalan, berarti sing kota ora kerja. Yang termawar buat rumusnya. Nek ranting ora jalan, berarti sing ora kerja tingkat kecamatan. Yang termawar wis rumusnya rasa angel-angel.
Karenanya kita kemarin juga sudah membagi pengurus ini. Saya misalnya ditugaskan oleh teman-teman untuk mengkoordinasikan wilayah Tembalang dan Candisari. Kemudian Mas Rama ini adalah di Kecamatan Mijen dan Ngalian. Yang ditunggu ada Mas Atan. Nanti seluruhnya kita evaluasi siapa yang bekerja dan siapa yang tidak, misalnya. Bu Hani ini genuk sama pedurungan. Kebetulan dari sana. Nek Mas Rama cak lental kene Tembalang mungkin. Bu Hani di lental kene Mijen Kemudian untuk tingkat Kota Semarang ada 4 jenis rekening. Satu untuk rekening menerima setoran dari ranting. Yang kedua juga rekening untuk menerima persentase, itu juga sendiri. Satu rekening untuk menampung dana siaga bencana dan satu rekening untuk menampung dana abadi NU Kota Semarang. Dan ini boleh dipantau oleh siapapun saldonya setiap saat. Maksudnya siapapun itu ya yang berkepentingan, misalnya PCNU ataupun MBCNU juga boleh dilihat. Kalau memang perlu kita berikan hak aksesnya. Nah, proses pendataan munfik dan pembagian kaleng ini yang harus kita gunakan, pendekatannya berbeda dengan di masa yang lampau agar ada penyegaran pendekatan. Setelah PLPK panjenengan rekrut, SK UPSIS tingkat ranting terbit, selanjutnya PLPK melakukan pendataan calon munfik yang bersedia ditempati kaleng infak melalui formulir yang disediakan. Jadi kita tidak akan membagikan kaleng kepada kecamatan maupun ranting jika data potensi munfiknya belum ada. Jadi penomorannya nanti di sini, kemudian turun itu sudah kalengnya sudah ada nomornya, sehingga tidak ada berita lagi, tidak ada ceritanya bahwa kaleng ini numpuk di ranting tersebut maupun di kecamatan tersebut belum dibagikan karena belum ada munfiknya. Jadi kita akan membagikan kaleng itu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan data usulan nama-nama munfiknya bertahap. Kalau sudah ada nama munfiknya jelas, oke, monggo ini kaleng sudah stop. Nanti juga ada berita acaranya, munfik tersebut tanda tangan sudah menerima kaleng yang ada. Kemudian data calon munfik dikirim ke Lazisnu Kota Semarang melalui pengurus tingkat kecamatan. Selanjutnya Lazisnu Kota Semarang melakukan penghimpunan kebutuhan untuk kemudian nanti dilengkapi berita acara diserahkan kepada tingkat kecamatan. Selanjutnya PLPK membagikan kaleng ke calon munfik dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan kaleng melalui formulir yang sudah disediakan. Nah, ini kok penggunaan data di tingkat ranting dan kecamatan. Misalnya ranting Telogosari Wetan menerima dana 1 juta umpamanya, 1 juta. Itu yang 30% boleh digunakan untuk dana penguatan organisasi dan kelembagaan, misalnya untuk sekretariatan, untuk rapat, membuat plan organisasi maupun kaderisasi dan lain sebagainya. Tetapi yang 70% harus kita salurkan untuk pendidikan sosial, ekonomi dan kesehatan. Nanti programnya apa kita sepakati sareng-sareng. Bentuk programnya pendidikan itu apakah beasiswa kepada siswa miskin, apakah beasiswa tersebut kepada santri tahfidz yang kurang mampu misalnya. Kemudian bidang sosial ini apakah digunakan untuk santunan yang ingin menggunakan ambulan gratis misalnya, maupun mobil jenazah gratis. Untuk kesehatan apakah perlu santunan untuk warga itu yang sakit. Yang di ekonomi apakah perlu kira-kiranya pemberdayaan ekonomi dengan pola seperti apa yang kita sepakati. Nah, ini beberapa hal yang di hijau-hijau ini adalah beberapa contoh saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk pendidikan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian dana di tingkat Kota Semarang, nah ini sama. Yang 30% untuk tasarruf 4 pilar kesehatan, ekonomi, kebencanaan dan kesehatan pendidikan tadi. Yang 70% untuk operasional. Kenapa kok operasional 70%? Nanti saya sampaikan simulasinya seperti apa. Kenapa kok harus 70%? Antara lain operasional itu adalah untuk membeli SMS.
biaya SMS notifikasi. Jadi setiap kaleng yang diturunkan itu kan nanti ada datanya berapa rupiah yang diinfakkan oleh Pak Rohman di RT 1 RW 2 Kelurahan Sambak Lorok misalnya. Itu nanti begitu data sampai di tingkat kota, kemudian kita input di aplikasi namanya Nupos. Itu Pak Rohman langsung menerima SMS. Terima kasih, dana sebesar 20.000 sudah diterima oleh NUR Mahasiswa. Ini untuk membangun kepercayaan, sekaligus untuk menjaga agar yang diinfakkan oleh Pak Rohman ini sama dengan yang diterima oleh NUR Mahasiswa. Tidak. Nanti kan kalau misalnya SMS-nya kok beda, pasti Pak Rohman komplain. Lebih ini perasaan aku kota ini dihitung selawewu kok aku itu SMS-nya 30.000. Nah, ini menjaga kepercayaan terhadap seluruh munfik. Aplikasinya sudah ada dan sudah kita tes kemarin. Setiap langsung diinput langsung menerima SMS. Itu pentingnya kenapa? Bahwa seluruh munfik itu juga harus terdata apanya? Nomor handphonenya. Beberapa kemarin misalnya pedulungan belum ada nomor handphonenya untuk munfiknya, monggo itu nanti bisa kalau memang benar-benar tidak bersedia, pokoknya aku berarti yang bersangkutan sudah ikhlas untuk tidak menerima SMS. Tetapi bagi yang menginginkan untuk menerima SMS harus dicatat nomor handphonenya. Yang kedua adalah biaya BPJS Ketenagakerjaan seluruh PLPK. Kenapa ini juga operasionalnya besar di tingkat kota. Seluruh PLPK adalah BPJS Ketenagakerjaan. Memang kecil Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 15.500 per bulan per orang. Tapi kalau dikalikan orang sak kota kan beda. Saya sudah menghitung, nanti ada perhitungannya. Yang ketiga, untuk gaji teman-teman staf yang setiap bulan juga harus mengelola dana sekian besarnya, kemudian membuat data-data, media dan lain sebagainya. Biaya listrik, telepon, iklan, percetakan, dan website, software, akuntansi ini juga cukup besar biayanya. Termasuk misalnya saya kemarin sempat menyampaikan ambulan di kota ini kan hanya ada 2. Sementara kemarin itu belum tentu setiap pengguna manfaat ambulan ini juga berinfak, karena sudah dari dulu terlanjur disampaikan ini gratis. Sementara penggunaan ambulan sering dan kita jebol-jebol. Nah, ini kan kalau memang nanti teridentifikasi ranting Rawasari umpamanya, Mas ini butuh ambulan gratis, ambulannya dikirim dari sini, tetapi nanti tagihannya kepada ranting, kan saged. Salah satunya tasarufnya begitu yang tadi kita sampaikan di bidang kemanusiaan atau sosial tadi, kan saged. Wong itu juga hanya untuk biaya satu untuk bensin, yang kedua untuk isaraf sing nyetir. Itu saja. Kalau biaya perawatan mobil masih ditanggung oleh bendahara PCN. Setidaknya begitu. Baru ada 2. Kalau kemudian nanti kita sepakati ya sudah seluruh objis tingkat kecamatan harus punya ambulan sendiri-sendiri, itu juga lebih baik. Menggunakan dana itu juga bisa. Bendahara PCN itu siap misalnya nalangi uang mukanya, nanti diangsur oleh masing-masing objis NUR Mahasiswa tingkat kecamatan dan ranting. Ya harus bersama-sama, tidak hanya di kecamatan saja, ranting juga harus ikut menanggung. Itu kan bisa, skemanya begitu bisa. Nah, ini kira-kira mantap itu seperti ini. Nanti ini tidak terlalu penting, tetapi prinsipnya kita pengelolaannya harus modern, bisa dipertanggungjawabkan, siap diaudit, transparan dengan siapapun boleh, termasuk tadi soal notifikasi SMS itu untuk transparansi kita, profesional, dan yang penting adalah amanah. Nanti agen BSI-nya bisa pakai laptop, bisa pakai handphone juga bisa. Ini nanti aplikasi yang akan kita gunakan sesuai dengan langsung bekerjasama dengan BSI. Hari ini yang komunikasi intens dengan kita adalah BSI. Ini alurnya. Setiap tanggal 1 sampai 7 PLPK menjemput kepada munfik ke rumah-rumah. Tidak ada ceritanya kok PLPK niku nggawa kotak dibawa ke
ke kelurahan, kemudian dihitung di kelurahan, tidak boleh. Harus dihitung di depan pemilik rumah. Dihitung, Pak, ini infak panjenengan bulan ini 2.500, ya tetap dicatat. Boten usah isin-isin, karenanya kita harus mengedukasi mereka karena banyak mungkin sedikit isin tidak apa-apa. Ini tugas petugas lapangan untuk memberikan pemahaman siti okeh itu yang penting ikhlas akan kita catat. Itu kenapa kok kita memilih menggunakan PLPK itu berdasarkan persentase. Kalau Cilacap itu besarannya PLPK itu per kaleng 2.000. 2.000 itu kalau pas terdapat penghimpunannya banyak tidak apa-apa. Tapi kalau pas penghimpunannya turun, ya operasionalnya tetap tapi penghimpunannya turun. Nah kalau persentase kan mengikuti naik oke yo, oke naik sini yo, melu sini. Saya rasa itu menjadi yang paling adil dan itu memudahkan pembukuannya. Cilacap itu mumet salah satunya karena biayanya tetap, nominalnya tetap, tetapi pendapatannya naik turun. Nah itu mumet mereka hitungnya. Kita sudah belajar di sana. Nanti yang tanggal 10 nanti koordinator kelurahan memasukkan ke rekening ranting masing-masing. Tidak ada penumpukan koin di tingkat kecamatan, antrinya terlalu lama. Nanti dimasukkan ke rekening ranting, kesedot ke rekening kota setiap tanggal 13. Tanggal 13 petugas admin kota menghitung berapa perolehan masing-masing ranting. Kemudian nanti tanggal 15 tanggal 20 itu di split lagi ke bawah. Nanti tanggal 27 teman-teman media yang ada di NUK Kazis Kota Semarang langsung akan memberikan dalam bentuk infografis Bapak Ibu yang akan di-share ke seluruh HP PLPK. Infografisnya sekota Semarang dapatnya segini, ranting ini segini, kecamatan hasilnya, bagi hasilnya segini. Itu nanti di-share ke seluruh WA PLPK, petugas lapangan. Fungsinya apa? Ketika datang lagi kepada rumah-rumah munfik, itu kalau ditanya tahu PLPK. Jangan sampai PLPK itu kok ditanya lah ini duitnya gue mau prosentasenya aduh, itu sing ngertos rentak-rentak kota kali kecamatan nih. Nah, tidak ada ceritanya itu karena setiap tanggal 27 di-share ke seluruh HP PLPK. Itu juga pentingnya kenapa PLPK harus punya nomor WhatsApp agar bisa menerima informasi itu. Jadi ini akan lebih cepat proses penyampaiannya kepada para munfik ditakoni iki ora gampang munfik apa PLPK. Ini yang tadi penjelasan alur. Nah, ini di Cilacap Bapak Ibu. Seperti ini seragamnya. Kita besok tidak harus sama warnanya, yang penting lebih keren. Wis. Macam merah-merah itu. Tetapi untuk bulan setelah Lebaran ini mungkin kita baru bisa menyiapkan maksimal untuk 500 ya Mas Dipa. 500 seragam lah untuk bulan setelah Lebaran ini. Karena ini ya rata-rata kalau pengalamannya PCN itu membuat rompi ini kalau tidak salah satunya 90.000 kalau tidak salah. ID card-nya juga 10.000 nanti sudah genap 100.000 lah. Kalau 500 berarti disambungkan. Lumayan. Beli itu gratis itu. Beli ya. Free Pak. Oke, sampai kota free Pak. Sudah kita carikan para donatur yang bersedia untuk ini ikut memberikan kontribusi rompi Menyemarakan. Oke, untuk menyemarakan insyaallah. Tapi mohon maaf, ranting itu paling tidak berapa kali? Nyata nanti saya tunjukkan mengenai datanya ini umumnya dulu. Nah, ini langkah-langkah PLPK pada saat datang ke rumah-rumah. Ini SOP-nya. Jadi seluruh PLPK harus tahu ini. Salam, orang mempermut. Kalau tanggane kita juga aku ora krono. Biasanya yang seperti itu sing permut bani. Beri salam, kita kok kabar lah kalau konggone. Siapa? Minta izin untuk menjemput koin yang ada di rumah panjenengan. Setelah itu ngambil koin, dibuka, dihitung di depan teliti dan dicatat. Pasti itu ampun perlu catat. Sementara masih dicatat, tetapi aplikasi yang ke depan mungkin di tahun yang akan datang sudah tidak dicatat, tapi langsung di-scan. Set yang HP terus
ditulis, Pak ini pakai jenengan 20.000 tak tulis HP ini kula nggih 20.000 sudah tersimpan datanya. Tapi sementara ini 1 tahun pertama masih manual dulu pakai formulir. Aplikasinya sedang dikembangkan. Yang menghandle langsung Jawa Tengah aplikasinya. Setelah itu dicatat di formulir dan kartu kontrol, kemudian diinformasikan kepada munfik, Pak infak panjenengan selawewu bulan ini. Didoakan di barokah pangan. Ini mungkin ngoten iku lah, ini lamis lah kira-kira. Selamis mungkin agar semakin keikhlasannya terjaga. Ucapkan terima kasih, ngobrol, kira-kira dengan program sing paling manfaat yang ngandap itu nopo. Artinya kan kita juga sambil menyerap informasi. Itu juga harus disampaikan oleh PLPK kepada koordinator ranting. Ada usulan di sana begini. Jadi kita update kemauan warga itu kira-kira apa. Setelah itu kita pamit. Nah, ini potensi, kita ngomong potensi. Faktanya di lapangan ya nanti kita benturkan sesuai dengan kerja kita. Seberapa jauh usaha yang kita lakukan. Tingkat kecamatan jelas ada 16, kelurahan ada 177, berarti harus ada 177 koordinator ranting. Jumlah RT sekota Semarang, saya kemarin mencatatnya masih 10.350, tetapi hasil kita mengkoleksi data dari seluruh data statistik kecamatan sekota Semarang ternyata ada 10.400-an. Jumlah munfik berarti kalau satu RT itu 6 munfik berarti ya 62.100. Cilacap itu dengan 65.000 caleg yang aktif itu sekarang 1,3 miliar. Jadi rata-rata 20.000. Lah nek kota Semarang padahal rata-rata 50.000. Amin. Amin. Memang tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini teori, sekali lagi ini teori. Nah, nanti seperti apa faktanya ya tergantung ikhtiar kita masing-masing bersama-sama. Petugas lapangan kalau 62.000 munfik, kalau rata-rata satu PLPK menghandle 50 munfik berarti ada 1.035 petugas lapangan. Ini pun bayangin peng BPJS Ketenagakerjaan peng 16.000 pun pinter. Nah, target Kota Semarang ini bicara soal target jumlah munfik muzakinya individu 62.000. Yang kelembagaan ini pengurus PTN umum dari Sedoyo berinfak di Ladis Nukota. Jumlah penerima manfaat kurang lebih 12.100 yang akan menerima manfaat. Contohnya umpamanya masyarakat yang miskin itu harus kita berdayakan, tetapi yang fakir kita santuni. Nek wong fakir langsung berusaha kan repot, wong mereka makan saja susah. Tetapi kalau yang kategorinya miskin sangat mungkin kita berdayakan untuk kita tingkatkan kesejahteraannya dari mustahik menjadi muzaki. Contoh gampang umpamane ngono iki dikeki wit duren papat. Umpamane berarti kan 300.000 umpamane. Tapi kan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan dia akan memperoleh tambahan pendapatan umpamanya. Itu yang paling gampang. Contoh yang lain nanti bisa kita cari. Nah, penghimpunannya berarti 1 tahun itu 12 miliar kurang lebih minimalnya. Kita di tahun 2022 tidak targetnya tidak muluk-muluk, kita targetnya baru 40%, alias kurang lebih 25.000 caleg. Itu kalau kita maksimal. Karena nanti yang di lapangan kondisinya pasti akan terjadi begini. Di Kota Semarang kan identifikasinya susah. NU ya padahal saya RT. Nah, ini kan mesti psikologis PLPK kan nonton. NU ora ya aku nek ora jebol bukti sinan buat itu dan repot dan lain sebagainya. Ini pasti nanti akan terjadi subsidi silang informasi. Oh, sedulurku ning kono NU Mas Jal Maranono. Lari ini kan juga membutuhkan waktu, terutama di kecamatan-kecamatan yang wilayahnya murni perkotaan yang di tengah. Nek sing kecamatan pinggir-pinggir mungkin lebih mudah. Tapi yang di tengah, kadang di tengah perumahan juga kadang-kadang susah. Nah, kita target 100% di akhir tahun 2023. Ini kabupaten-kabupaten data 6 bulan yang lalu ini yang sudah berhasil dengan baik.
Lajeng menika monggo kita pirsani sesarengan. Nah, niki Kecamatan Semarang Tengah ada 15 kelurahan. Data RW, RT RW-nya kita semuanya ada. Nanti data ini kita sampaikan kirimkan ke Bapak Ibu semuanya sebagai dasar awal, sebagai data awal kira-kira. Semarang Tengah mau tadi kan tahu? Oke, kita lihat kecamatan yang sudah ada dulu. Semarang Utara sampai Monten. Bulu Lor umpamanya ini. Ini ada 11 RW dan terdiri dari 79 RT. Ini kan sangat besar. Kalau satu RT rata-rata 6 munfik, berarti jumlah munfiknya sak kelurahan 474. Jumlah PLPK-nya berarti 9 di Bulu Lor saja. Hingga kurang lebih di Kecamatan Semarang Utara berarti jumlah PLPK-nya ada 86. Kalengnya berarti ada 4.300. Ini target 100%-nya. Kalau di target 2022 berarti 40%-nya berarti ya kurang lebih di 1.500-an lah impornya. Nah, ini tidak mudah sekali lagi identifikasinya, tidak mudah. Oke, harus bertahap sesuai dengan istilah kita. Ini contohnya. Jadi data-data ini kita lengkap, kita ambilkan dari statistik seluruh kecamatan. Statistik resmi versi pemerintah Kota Semarang. Ini datanya ada. Nanti kita juga akan data pedulungan sama Monten, Pak Karir misalnya. Gemah RW-nya 12, RT-nya 88, potensi munfiknya 528. Nanti kita lihat munfik yang terdata sudah ada berapa, PLPK-nya ada berapa, prosentasenya kan kelihatan nanti. Persentase kinerja kita sudah dapat berapa persen nanti kelihatan. Lajeng Bapak Ibu tadi yang akan saya sampaikan untuk simulasi gerakan itu Kota Semarang. Umpamanya jumlah kaleng tadi 50.000 sekota Semarang. Satu kaleng rata-rata isinya misalnya 20.000, berarti kan 1 miliar dalam 1 bulan. Jumlah munfik per PLPK-nya adalah 50, sehingga jumlah PLPK-nya sekota Semarang 1.000 orang. Ranting 177, kecamatan 16. Sekarang kalau kita simulasikan tadi PLPK-nya dapat 10%, alias sudah 100 juta sendiri Pak yang untuk PLPK. Kok akeh? Buatan kata. Karena kalau dibagi 100 juta ternyata dibagi 1.000 PLPK, hanya satu orang hanya 100.000. Enggak di kelompoknya banyak kita kok gede men akeh men gitu. Yang kedua, tingkat ranting sekota Semarang datanya misalnya tadi 55,5%. 55%. Itu 550 juta. Itu sudah untuk ranting sendiri. Tapi dibagi 177 ranting, ternyata per ranting juga hanya rata-rata 3 juta. Ini dibikin pukul rata mawon, tentu akan berbeda ranting satu dengan yang lain. Kemudian yang tingkat kecamatan 15,5 apa pinter tadi? Itu 165 juta. Per kecamatan hanya 10 juta. Kota Semarang, gede pun 1 juta. Kota Semarang padahal 70%. Nanti kita lihat untuk apa. Dana abadi 5%. Tadi ini masih persentase yang lama, 3,5% kalau tidak salah. 3,5% gitu. Nah ini penggunaan di UPSIS Kota Semarang. Misalnya tadi untuk ujroh ini yang lama. BPJS tenaga kerjaan kali 1.000 orang sudah 13 juta sendiri Pak. Kemudian belanja SMS itu belanja tunggal 540 rupiah. Kalau kali 50.000 kaleng itu belanja SMS-nya sudah 27 juta Pak. Itu kenapa tadi operasional di tingkat kota kok 70% sendiri.
Bukan untuk kita berfoya-foya, tidak, tetapi kita jelentrehkan seperti inilah kira-kira. Misalnya gaji staf dan lain sebagainya, pentasarufan di kota, jika jumlahnya kurang lebih 100 juta. Nah, yang penggunaan di Lazisnu Jawa Tengah misalnya tadi hanya 1%. 1% itu dibagi dua, yang 30% untuk operasional, yang 70% untuk wakaf tunai. Misalnya untuk bangun rumah sakit dan lain sebagainya. Toh misalnya kalau ada ambulan Lazisnu Jawa Tengah yang pakai juga orang Kota Semarang sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti seluruh Mas Rohman, nanti seluruh formulir itu disampaikan ke Bapak Ibu ZIS kecamatan se-Kota Semarang. Itu kira-kira awalan dari saya. Nanti lebih banyak mungkin kita diskusi Mas, kita ada tambahan lebih dahulu Bu Ani. Ngaten, Bapak Ibu, langsung saja monggo menawi ada hal yang perlu kita diskusikan. Langkung cepat, langkung